Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Lestari, NIM C2C021063 dari Prodi Informatika kelas B, NIMUS. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang deadlock. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian deadlock. 1. Pengertian deadlock ialah keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu meminta resource untuk waktu yang tidak terbatas selamanya. Analoginya seperti pada kondisi jalan raya di mana terjadi kemacetan parah. Yang kedua, deadlock adalah efek samping dari sinkronasi, di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Ketiga, kejadian deadlock selalu tidak lepas dari sumber daya, bahwa hampir seluruhnya merupakan masalah sumber daya yang digunakan bersama-sama. Oleh karena itu, kita juga perlu tahu tentang jenis sumber daya, yaitu sumber daya dapat digunakan lagi berulang-ulang dan sumber daya yang dapat digunakan dan habis dipakai atau dapat dikatakan sumber daya sekali pakai. Sumber daya ini tidak habis dipakai oleh proses manapun, tetapi setelah proses berakhir, sumber daya ini dikembalikan untuk dipakai oleh proses lain yang sebelumnya tidak bagian sumber daya ini. Fakta tentang deadlock dalam OS. Pada Windows NT, deteksi deadlock yaitu berupa BSOD atau Blue Screen of Death. Recovery-nya adalah reboot sederhana. Pada Linux, untuk mengetahui apakah terjadi deadlock yaitu dengan menggunakan source view untuk mengetahui proses yang menggunakan CPU 100%. Lalu kill saja proses tersebut. Deadlock di Linux. Beberapa kasus deadlock juga terjadi ketika OS di Linux dijalankan dari kondisi sleep. Proses yang mengakses USB device akan mengalami deadlock. Hal ini disebabkan fungsi scheduler pada kernel yang digunakan tidak menyimpan state sebelum sleep. Sehingga ketika kernel dijalankan kembali, proses-proses yang mengakses USB device termasuk menunggu giliran mengakses, sementara scheduler belum menjadwalkan masing-masing proses. Kondisi untuk terjadinya deadlock. 1. Mutual exclusion. Mutual exclusion conditional. Hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya, dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu sehingga sumber daya tadi dilepaskan, atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. 2. Kondisi genggam dan tunggu, hold and wait. Hold and wait, ya, proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi. Maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya, sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapat sumber daya dalam waktu yang lama. 3. Kondisi non-preemption. Non-preemption condition. Sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. 4. Kondisi menunggu secara sirkular atau circular wait condition. Kondisi seperti rantai, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Kondisi untuk terjadinya deadlock. 1. Terjadi deadlock bila terdapat ketiga kondisi itu. Tetapi adanya ketiga kondisi itu belum berarti terjadi deadlock. 2. Deadlock benar-benar terjadi bila syarat keempat terpenuhi. Kondisi keempat merupakan keharusan sebagai terjadinya deadlock. 3. Deadlock bisa terjadi pada saat proses akan mengakses objek seperti file, device, dan lain-lain secara tidak semestinya. Objek tersebut dinamakan resource. Metode mengatasi deadlock. 1. Mengabaikan masalah deadlock. 2. Mendeteksi dan memperbaiki. 3. Menghindari deadlock, avoidance. 4. Pencegahan deadlock, prevention. Menghindari deadlock, avoidance. Menghindari deadlock dengan cara hanya memberi akses ke permintaan sumber daya yang tidak mungkin menimbulkan deadlock.
Jika pemberian akses sumber daya tidak mungkin menuju deadlock, sumber daya diberikan ke peminta. Jika tidak aman atau memungkinkan timbulnya deadlock, proses yang diminta disuspend sampai waktu pemerintahannya akan aman diberikan. Kondisi ini biasanya terjadi setelah satu sumber daya atau lebih yang semula dipegang oleh proses-proses aktif lain dilepaskan. Agar dapat mengevaluasi safety-nya sistem, penghindaran deadlock mengharuskan semua proses menyatakan jumlah kebutuhan sumber daya maksimum sebelum eksekusi. Begitu eksekusi dimulai, tiap proses meminta sumber daya saat diperlukan sampai batas maksimum yang dinyatakan di awal. Proses-proses yang menyatakan kebutuhan sumber daya melebihi kapasitas total sistem tidak dapat dieksekusi menggunakan algoritma Bankir. Ya, cukup sekian presentasi dari saya tentang deadlock. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.